Mereka bilang negara kecil tak bisa menolak adidaya. Namun di ujung barat Nusantara, sebuah pelabuhan kecil justru sedang menulis ulang aturan main kekuatan global. Inilah kisah bagaimana Indonesia, dengan diplomasi heningnya, memaksa para raksasa menari mengikuti iramanya. Tahun 2018, bulan Agustus. Oleh Profesor Adrian Muller, berdiri di dermaga Pelabuhan Internasional Sabang, mata menyipit di bawah terik matahari. Ia terbang dari Newport, Rhode Island, tempat Akademi Angkatan Laut Amerika Serikat berada, datang ke Indonesia untuk menyaksikan sebuah peristiwa bersejarah. Kapal induk USS Carl Vinson membawa lebih dari 100.000 ton baja Amerika, sedang menuju Pelabuhan Surabaya, pelabuhan penting lainnya di Indonesia. Tapi yang menghentikan langkah Muller bukanlah kapal raksasa itu, yang berada ratusan kilometer jauhnya, melainkan 3 kapal perang Tiongkok, Changchun, Jingzhou, dan Chaohu, yang berlabuh dengan tenang di dermaga sebelah, tepat di Sabang, kurang dari 300 meter dari tempatnya berdiri. Ini mustahil, gumam Muller. Tangannya mengencang pada tas kulit berisi dokumen. Dalam 35 tahun studi geopolitik, ia telah melihat Filipina menyewakan 9 pangkalan militer untuk AS, Djibouti membagi tanahnya untuk 5 negara besar. Tapi ia belum pernah melihat kunjungan kapal perang Amerika ke Surabaya dan kapal perang Tiongkok secara bersamaan berada di pelabuhan strategis seperti Sabang, yang dikelola oleh negara yang bukan sekutu siapapun. Indonesia pasti sudah memilih pihak, tulisnya dalam analisisnya untuk Pentagon bulan lalu. Negara kecil tidak bisa menyeimbangkan Washington dan Beijing. Pandangan Muller menyapu teluk yang airnya jernih biru laksana giok. Gunung-gunung memeluk teluk membentuk perisai alami. Kedalaman 20 meter memungkinkan kapal super manapun di dunia untuk berlabuh. Ia tahu angka-angkanya. Ini adalah salah satu dari 3 teluk dalam alami terbaik di planet ini, bersama San Francisco dan Rio de Janeiro. Tapi tidak seperti 2 teluk lainnya yang dimiliki negara besar. Yang ini milik negara dengan PDB kurang dari 1/10 Tiongkok. Dan mereka melakukan sesuatu yang bahkan tidak berani dimimpikan oleh Washington. Mengubah teluk paling strategis di Asia menjadi tempat di mana setiap rival geopolitik diterima selama mereka mengikuti aturan mainnya. Sebuah pertanyaan menggema di benak Muller, menghantui seperti suara ombak yang menghantam beton. Bagaimana Indonesia merancang Sabang sehingga Amerika, Tiongkok, Rusia, dan Jepang semua ingin berada di sini, tapi tak seorang pun diizinkan memiliki pangkalan militer? 6 bulan sebelumnya, kantor berjajar kayu ek di Akademi Angkatan Laut Amerika Serikat, Newport, di hadapan Komandan Sofia Alatas, perwira muda yang baru ditugaskan untuk persiapan logistik kunjungan kapal Carl Vinson ke Indonesia. Sofia mengusap peta laut Natuna Utara di atas meja, jarinya menyentuh titik-titik terumbu karang yang dipersengketakan. "Profesor pikir Jakarta akan membiarkan kita tinggal lama, Tuan?" tanya Sofia dengan suara hati-hati. Muller menatap peta, matanya berhenti pada klaim sepihak Tiongkok. "Mereka tidak punya pilihan lain, Komandan. Indonesia sedang dicekik oleh Beijing di Laut Natuna Utara. Mereka harus memilih, membuka pintu bagi AS untuk mendirikan pangkalan resmi, seperti Filipina, atau tunduk pada Tiongkok." Ia bersandar di kursinya. "Geopolitik bukan untuk yang lemah. Negara dengan PDB $4.000 per kapita tidak bisa menyeimbangkan kekuatan dengan 2 negara adidaya." Sofia mengangguk pelan, tapi matanya masih ragu. Dokumen intelijen menunjukkan Indonesia mengumumkan kebijakan luar negeri bebas aktif. "Itu hanya pernyataan," potong Muller, suaranya sedikit kesal. "Setiap negara kecil mengatakan itu, sampai tekanan geopolitik memberatkan. Ingat Filipina tahun 90-an. Manila meminta AS menarik diri dari Subic, lalu kembali 25 tahun kemudian karena Tiongkok menduduki Scarborough. Indonesia juga sama. Ini hanya masalah waktu." Muller berdiri, berjalan ke jendela yang menghadap Teluk Narragansett. "Anda pernah ke pangkalan Subic di Filipina, ke Djibouti di mana 5 negara besar berbagi sebidang tanah kecil. Saya telah melihat bagaimana negara-negara kecil harus memilih antara kedaulatan dan kelangsungan hidup. Dalam semua kasus, geopolitik selalu mengalahkan idealisme," katanya perlahan. "Sabang adalah teluk yang sempurna untuk mengontrol Selat Malaka. Siapapun yang menguasai Sabang, menguasai lalu lintas 90.000 kapal per tahun, 80% perdagangan minyak global. Indonesia tidak bisa menjaga permata itu sendirian." Sofia mencatat dengan cepat. "Jadi apa yang kita harapkan dari kunjungan ini, Tuan?"
Sebuah langkah pertama, Mueller kembali. Kapal induk Carl Vinson berlabuh di Surabaya adalah sinyal bahwa Jakarta condong ke Washington, tapi masih menjaga kehalusan mutlak untuk lokasi sensitif seperti Sabang. Dalam 5 tahun, saya pikir Indonesia akan menandatangani semacam perjanjian seperti EDCA, Enhanced Defense Cooperation Agreement, seperti Filipina, agar AS bisa menggunakan Sabang sebagai titik perawatan bergilir, mungkin bahkan penimbunan bahan bakar dan amunisi. Geopolitik tidak punya tempat untuk yang ragu-ragu. Ia menatap lurus ke mata Sofia. Dan dalam papan catur laut Tiongkok Selatan, Indonesia hanyalah bidak, meskipun bidak yang penting. Sofia melipat peta, tapi di dalam hatinya masih ada satu pertanyaan. Bagaimana jika Profesor Mueller, yang dengan tepat memprediksi kebangkitan Tiongkok dan kemunduran Rusia, kali ini salah? Tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Dalam 35 tahun, Mueller tidak pernah salah tentang geopolitik. Di luar jendela, angin laut bertiup lembut melalui dahan-dahan pohon maple. Mueller tidak tahu bahwa 6 bulan kemudian, ia akan berdiri di tanah Sabang, menyaksikan dengan mata kepala sendiri, semua teori yang pernah ia ajarkan diputarbalikkan oleh sebuah negara kecil yang tidak memilih pihak, yang memaksa semua pihak untuk bermain sesuai aturannya. Bisakah sebuah teluk mengubah cara dunia memahami kekuasaan? Maret 2018, malam sebelum Carl Vinson berlabuh di Surabaya. Mueller duduk di sebuah hotel di Banda Aceh, membuka tumpukan dokumen deklasifikasi tentang sejarah Sabang yang disediakan oleh Departemen Pertahanan AS. Lampu meja menyinari peta tua, lukisan tangan dari zaman Belanda, menunjukkan teluk berbentuk kail yang sempurna seolah diciptakan untuk perang. Ia membaca dengan suara pelan. 23 Desember 1941, kapal perang Jepang Haruna berlabuh di pelabuhan Sabang. Mueller berhenti sejenak, memandang keluar jendela ke arah teluk yang gelap. Hampir 85 tahun sebelumnya, dari pelabuhan yang sama, Jepang melancarkan serangannya ke Asia Tenggara. Armada Belanda pada awal abad ke-20 juga berlabuh di sini. Sabang telah menyaksikan semuanya, dari bendera Belanda, bendera Jepang, hingga bendera merah putih. Profesor belum tidur, suara yang akrab terdengar. Dr. Dmitri Volkov, mantan penasihat militer Rusia berambut putih, pria 65 tahun itu masuk ke kamar. Mueller mengundangnya lewat telepon. Ia ingin mendengar dari orang yang pernah hidup di Sabang pada masa keemasan hubungan Indonesia-Uni Soviet. Volkov duduk, menatap peta dengan nostalgia pahit. Tahun 1985, saat saya berumur 22, saya pertama kali tiba di Sabang. Ini bukan pangkalan resmi, tapi fasilitas terbesar yang didukung Moskow di luar Uni Soviet. Volkov menenggak sedikit vodka. 10 kapal perang, 8 kapal selam, 16 pesawat pengebom Tu-95 Bear, 3.000 tentara dan penasihat. Kami membantu membangun lebih dari 600 bangunan dalam 15 tahun, dari pabrik perbaikan, penyimpanan bahan bakar, hingga sistem radar yang menyapu Selat Malaka. Mueller mencatat dengan cepat. Seorang jenderal Soviet saat itu berkata, Sabang seperti pistol yang ditodongkan ke kepala musuh. Anda setuju? Volkov mengangguk pelan. Sangat benar. Dari Sabang, kami memantau setiap pergerakan kapal Amerika dari Subic, Filipina, ke Samudra Hindia. Setiap kali armada ke-7 AS latihan, kami tahu 12 jam sebelumnya. Ini adalah mata dan telinga Moskow di Asia. Ia terdiam, menatap keluar jendela. Tapi kemudian, Uni Soviet runtuh. Tahun 1992, Moskow tidak lagi mampu membayar sewa, kapal perang berkarat, tentara tidak dibayar. Hingga 2000, Angkatan Laut Rusia menyatakan fasilitas itu tidak lagi memiliki nilai strategis. Mengapa Indonesia setuju Rusia menarik diri begitu cepat? Tanya Mueller. Jika perjanjian itu berlaku hingga 2004. Volkov tersenyum getir. Ini sesuatu yang butuh bertahun-tahun untuk saya pahami. Presiden Indonesia saat itu memimpin pembicaraan yang cerdas, gigih, namun menenangkan. Mereka tidak mengusir kami. Mereka membantu kami menemukan cara untuk menarik diri dengan terhormat. 3 Mei 2002, pesawat Il-76 terakhir membawa saya dan 300 personel kembali ke Vladivostok. Tidak ada senjata, tidak ada ketegangan. Hanya jabat tangan dan ucapan terima kasih. Ia berhenti, suaranya tercekat. Saat roda pesawat meninggalkan tanah Sabang, saya melihat ke bawah ke teluk dan akhirnya saya berpikir,
Indonesia baru saja mendapatkan kembali kedaulatannya tanpa melukai harga diri kami. Itu adalah seni diplomasi tingkat tinggi. Mueller mengetukkan pulpen di atas kertas. Jadi dari 2002 hingga 2016, 14 tahun, Sabang sepenuhnya kosong dari kehadiran militer asing. Benar, Volkov mengangguk. Dan itulah yang aneh. Setiap kekuatan besar akan bergegas mengisi kekosongan kekuasaan. Tapi Indonesia tidak membiarkan siapapun masuk. Meskipun AS pada 2003 menawarkan untuk menyewa, Tiongkok pada 2005 menginginkan kerjasama keamanan. Jakarta berkata tidak kepada semua orang. Mueller mengerutkan kening. Mengapa? Jika mereka ingin mengimbangi Tiongkok, mereka seharusnya mengundang Amerika masuk saat itu. Volkov menuang lebih banyak vodka dan mendorong gelas ke arah Mueller. Itulah sebabnya saya terbang ke sini dari St. Petersburg untuk mengerti. Profesor, besok ketika Anda melihat armada-armada besar bersama-sama di perairan Indonesia, tapi sesuai aturan main Indonesia, Anda akan mengerti. Indonesia tidak bermain sesuai aturan Washington atau Moskow. Mereka menulis aturan baru, aturan yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Mueller menenggak gelasnya, rasa panas menjalar di tenggorokannya. Ia melihat kembali ke peta. Belanda kehilangan Sabang setelah pengakuan kedaulatan. Amerika tersingkir setelah perubahan politik 60-an. Uni Soviet menarik diri karena kelelahan. 3 kekuatan, 3 kekalahan. Tapi Indonesia tetap berdiri. Dan sekarang mereka mengundang semua orang kembali. Tapi dengan satu syarat, tidak ada yang bisa tinggal selamanya. Sebuah teluk yang bisa menjadi milik semua orang tanpa menjadi milik siapapun, bisik Mueller. Seolah menyentuh sebuah kebenaran geopolitik yang 35 tahun studinya tidak pernah ajarkan. Volkov berdiri dan menepuk bahu Mueller. Selamat datang di Sabang, Profesor. Di mana sejarah tidak berulang, ia berevolusi. 8 Maret 2018, pukul 6.30 pagi. Mueller berdiri di dermaga Pelabuhan Internasional Sabang, memegang teropong, kabut tipis menyelimuti teluk. Matahari baru saja terbit di balik pegunungan Pulau W. Komandan Sofia Alatas berdiri di sampingnya. Mata terpaku pada layar tablet, melacak sinyal AIS, sistem identifikasi kapal otomatis. Kapal induk nuklir USS Carl Vinson sedang menuju Teluk Surabaya. Profesor, lapor Sofia, suara profesionalnya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan. Ini pertama kalinya kapal induk nuklir AS berlabuh di Indonesia setelah lebih dari 43 tahun. Tapi Jakarta dengan cerdik memilih Surabaya, bukan Sabang. Mueller mengangguk, menyesuaikan fokus teropongnya. Ia melihat ke dermaga 2, tepat di seberangnya. Apa yang ia lihat membuat tangannya kaku. 3 kapal perang abu-abu khas Angkatan Laut Pembebasan Rakyat Tiongkok berlabuh dengan tenang, kurang dari 300 meter dari tempatnya berdiri. Bendera merah berkibar di tiup angin laut. Di atas kapal Xiangtan, para pelaut Tiongkok sedang senam pagi, bergerak seperti robot. Mueller menurunkan teropongnya. Saat seluruh dunia melihat ke Surabaya untuk menyambut kapal induk AS, di jantung strategis ini, kapal Tiongkok ada di sini. Tidak ada informasi seperti itu dalam rencana logistik. Sofia juga terkejut. Saya akan menelepon kantor atase pertahanan AS di Jakarta segera. 5 menit kemudian, ia menutup telepon, wajahnya pucat. Profesor, 3 kapal perang Tiongkok itu tiba kemarin. Kunjungan persahabatan atas undangan Kementerian Pertahanan Indonesia. Mereka akan berada di sini sampai tanggal 10. Pada saat yang sama, Carl Vinson juga sedang bersiap untuk berlabuh di Surabaya. Mueller berdiri membeku, otaknya berputar. Indonesia mengordinasikan kehadiran AS dan Tiongkok di 2 pelabuhan pentingnya dalam minggu yang sama. Apakah ini bunuh diri diplomatik, atau sebuah langkah catur jenius, atau sebuah pesan? Suara Sofia bergetar. Pesan untuk kedua belah pihak. Di Surabaya, AS Carl Vinson sepanjang 333 meter, lebar 75 meter, membawa lebih dari 100.000 ton baja apung, perlahan merapat ke dermaga. Di Teluk Sabang, tempat Mueller berdiri, 90 pesawat tempur Fa-18 Super Hornet di atas Carl Vinson, yang kekuatannya setara dengan angkatan udara negara kecil, terasa tidak begitu jauh. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasakan kekuatan senjata yang luar biasa. Ia hanya melihat pemandangan yang aneh. Bendera Amerika di Surabaya dan bendera Tiongkok di Sabang berkibar di tiup angin laut.
di bawah koordinasi negara dengan PDB kurang dari 1/10 Tiongkok. Ini tidak mungkin benar, gumam Muller. Menurut teori keseimbangan kekuatan, negara kecil harus memilih pihak untuk mengimbangi musuh yang lebih besar. Indonesia terancam oleh Tiongkok di Laut Natuna Utara. Mereka harus condong ke Amerika. Mereka tidak seharusnya mengundang keduanya untuk muncul seperti ini. Sofia tidak menjawab. Ia menatap laporannya. Seorang kolonel Angkatan Laut Indonesia berseragam putih, bersih berdiri di tengah pelabuhan untuk menyambut kapal Tiongkok, sementara delegasi lain berada di Surabaya menyambut kapal Amerika. Tidak ada ketergesaan, tidak ada ketegangan, hanya profesionalisme, seolah mereka telah melakukan ini 100 kali. Ini bukan pertama kalinya mereka melakukan ini, Sofia berkata perlahan. Mereka telah belajar bagaimana bersikap adil terhadap rival geopolitik. Muller berpaling menatapnya, keringat dingin mengalir di punggungnya. Jika Indonesia telah menyempurnakan sebuah model yang diterima oleh Pentagon, Tiongkok, dan Kementerian Pertahanan Rusia, maka kita semua salah tentang segalanya. Pukul 9 pagi, upacara penyambutan di kedua pelabuhan berlangsung. Di Surabaya, delegasi Indonesia berjabat tangan dengan Laksamana Phil Davidson, Komandan Armada ke-7 AS. Selamat datang di Indonesia, Laksamana. Kami telah menyiapkan layanan logistik dan teknis sesuai permintaan. Suara perwira itu tenang, tidak terdengar menyanjung atau malu. Ini adalah suara tuan rumah yang menyambut tamu, bukan suara sekutu militer. Davidson juga menyadarinya. Terima kasih. Kru kami menantikan untuk beristirahat dan berkunjung. Kami telah mengatur pemandu wisata, jawab perwira itu. Mohon ingatkan Laksamana, semua kegiatan harus mematuhi peraturan manajemen pelabuhan internasional. Tidak bersenjata saat meninggalkan kapal. Tidak ada kegiatan militer di dalam pelabuhan. Muller melihat para pelaut Tiongkok turun dari kapal di Sabang. Mereka juga mengantre untuk pergi ke darat. Dua barisan orang di dua ujung negara. Satu sisi mengenakan seragam biru Angkatan Laut AS, satu sisi mengenakan seragam putih Angkatan Laut Tiongkok. Melangkah ke tanah Indonesia. Tidak ada yang saling memandang, tapi tidak ada yang agresif. Apa namanya ini? Bisik Muller pada Sofia. Sofia tersenyum tipis. Profesor, di Akademi Angkatan Laut mereka tidak mengajari kami tentang ini. Mungkin ini disebut diplomasi kehadiran paralel. Muller mengeluarkan buku catatan dan menulis dengan tergesa-gesa. Di Indonesia, Maret 2018, teori awal saya hancur total. Indonesia tidak memilih pihak. Mereka menciptakan arena bermain baru, di mana semua pihak harus bermain sesuai aturan mereka. Kita perlu meninjau kembali seluruh teori keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Sebuah pertanyaan membara. Jika sebuah negara kecil dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh negara adidaya, mendamaikan konflik geopolitik melalui pelabuhannya, apakah definisi kekuasaan masih benar? 9 Maret sore, Muller duduk di ruang konferensi sebuah hotel di Jakarta untuk pertemuan pribadi dengan Jenderal Purnawirawan Budi Santoso, mantan Wakil Menteri Pertahanan Indonesia, yang dianggap sebagai arsitek kebijakan luar negeri bebas aktif. Butuh 3 minggu bagi Muller untuk mendapatkan janji temu ini melalui kedutaan AS di Jakarta. Ia duduk berhadapan dengan jenderal berusia 60 tahun, rambut beruban, mata tajam. Muller merasa seperti sedang bersiap untuk kontes kecerdasan. Jenderal Budi Santoso membuka proyektor. Slide pertama muncul, kebijakan luar negeri Indonesia, bebas aktif dan satu akar. Suara jenderal itu dalam dan fasih berbahasa Inggris. Profesor Muller, saya membaca analisis Anda tentang Sabang yang diterbitkan di Foreign Affairs tahun 2017. Anda mengatakan Indonesia harus memilih antara AS dan Tiongkok dalam 5 tahun. Apa yang Anda lihat di Indonesia kemarin? Muller, tidak ragu-ragu. Saya menyaksikan teori saya hancur berkeping-keping. Jenderal, kapal Amerika, dan kapal Tiongkok hadir bersamaan di 2 pelabuhan utama Anda. Itu menentang semua aturan geopolitik yang saya tahu. Saya perlu mengerti bagaimana Indonesia melakukannya. Jenderal Budi Santoso tersenyum, mengklik slide berikutnya. 4 baris teks muncul, kebijakan bebas aktif. 1. Tidak bergabung dengan aliansi militer manapun. 2. Tidak berpihak pada kekuatan manapun untuk melawan kekuatan lain. 3. Tidak mengizinkan negara asing menempatkan pangkalan militer atau menggunakan wilayah untuk melawan negara lain. 4. Tidak menggunakan kekuatan atau mengancam penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional.
Mueller membaca perlahan, kata demi kata. Tidak ada aliansi, tidak ada pangkalan. Ia mendongak. Tapi Jenderal, ini berarti Indonesia menolak semua jaminan keamanan dari negara-negara besar. Sementara Tiongkok membangun pulau-pulau buatan, menduduki terumbu karang, dan mengancam dengan kapal penjaga pantai di Laut Natuna Utara. Indonesia sendirian melawan saingan yang 20 kali lebih besar secara ekonomi dan militer. Bukankah ini sembrono? Jenderal Budi Santoso mengangguk pelan. Kedengarannya berisiko, Profesor. Tapi izinkan saya bertanya sebaliknya. Jika Indonesia mengizinkan AS membuat pangkalan di Sabang, bagaimana reaksi Tiongkok? Mueller menjawab seketika. Beijing akan melihat Indonesia sebagai musuh strategis, bisa menghukum secara ekonomi, blokade maritim, dan bahkan konflik militer. Tepat, Jenderal Budi Santoso menekan slide ketiga. Peta Laut Natuna Utara dengan panah merah dari Hainan ke bawah. Dan jika Indonesia membiarkan Tiongkok memiliki pangkalan di Indonesia, Jakarta akan kehilangan kemerdekaan dan kedaulatannya, akan menjadi negara vasal. Jenderal Budi Santoso mengetuk meja dengan ringan. Jadi apa satu-satunya jawaban, Profesor, untuk negara kecil seperti Indonesia, dengan PDB $4.000 per kapita, bagaimana melindungi kedaulatan tanpa terseret ke dalam aliansi militer, tanpa menjadi medan pertempuran proksi bagi negara-negara besar? Mueller terdiam. Dalam 35 tahun studinya, ia belum pernah bertemu masalah geopolitik tanpa pilihan yang baik seperti ini. Jenderal melanjutkan, suaranya lebih dalam. Kami belajar dari sejarah. Filipina menyewakan pangkalan Subic kepada AS. Ketika AS menarik diri pada tahun 1992, Filipina kehilangan kemampuan untuk mempertahankan Scarborough pada 2012. Djibouti mengizinkan 5 kekuatan membuat pangkalan. Hasilnya, negara itu kehilangan hak untuk menentukan nasib sendiri, harus menyeimbangkan kepentingan AS, Tiongkok, Prancis, Jepang, dan Italia setiap hari. Kami tidak ingin Indonesia jatuh ke dalam 2 skenario itu. Mueller mencondongkan tubuh ke depan. Bebas aktif adalah cara Indonesia lolos dari jebakan geopolitik. Tapi Jenderal, tidak ada aliansi berarti sendirian. Apakah Indonesia cukup kuat untuk menghadapi Tiongkok tanpa dukungan militer langsung dari Amerika Serikat atau Rusia? Jenderal Budi Santoso menekan slide keempat. Bergantung pada situasi. Ini adalah sisi lunak dari kebijakan kami, Profesor. Bebas aktif bukanlah prinsip yang kaku. Kami tidak pernah menyerahkannya, tapi satu akar memungkinkan Indonesia untuk menyesuaikan tingkat kerjasama pertahanan tergantung pada tingkat ancaman. Ketika Tiongkok menempatkan kapal penjaga pantai di dekat Natuna pada 2014, kami meningkatkan latihan bersama dengan Amerika Serikat, mengundang kapal Jepang lebih sering. Ketika ketegangan mereda, kami juga mengundang kapal Tiongkok pada 2016 untuk mengirim pesan bahwa kami tidak memusuhi secara permanen. Mueller menulis dengan cepat di buku catatannya. Ini adalah formula yang sama sekali baru. Ini bukan keseimbangan kekuatan Bismarck, memainkan satu sisi melawan sisi lain. Ini bukan netralitas Swiss. Ini adalah pembukaan selektif kepada semua pihak secara bersamaan, tetapi tidak membiarkan siapapun mendominasi. Jenderal Budi Santoso tertawa pelan. Kami menyebutnya diplomasi pencaksilat, Profesor. Akarnya, kedaulatan yang tak tergoyahkan, dan kemampuan pertahanan internal yang kuat, kokoh. Cabangnya, kerjasama yang fleksibel dengan semua pihak, lentur. Bambu tidak patah dalam badai. Ia membungkuk dan kemudian berdiri tegak kembali. Mueller meletakkan pulpennya dan menatap mata Jenderal. Apakah Jenderal tahu bahwa model ini bertentangan dengan setiap teori keamanan Barat? Kami mengajarkan bahwa negara-negara kecil harus mencari perlindungan dari negara-negara besar, seperti NATO, Perjanjian Pertahanan bersama ANZUS. Indonesia mengatakan, kami tidak butuh perlindungan. Kami melindungi diri kami sendiri dan mengundang Anda untuk bekerja sama dengan syarat kami. Jenderal Budi Santoso mengangguk serius. Benar. Dan itulah mengapa banyak ahli Barat bertanya-tanya apakah Indonesia cukup kuat. Jawaban saya adalah, kekuatan tidak hanya terletak pada jumlah rudal atau kapal perang. Kekuatan terletak pada kemampuan untuk mengendalikan aturan main di wilayah sendiri. Mueller menghela napas, merasa seperti baru saja menyaksikan simfoni geopolitik yang belum pernah ia dengar. Saya butuh waktu untuk mencerna ini, Jenderal. Jenderal Budi Santoso berdiri. Silakan, Profesor Mueller. Tapi ingatlah, Sabang bukan pengecualian, itu adalah bukti.
Bukti bahwa sebuah negara kecil dapat bertahan dan bahkan berkembang di antara negara-negara besar jika mereka cukup kuat dalam prinsip dan cukup luwes dalam taktik. Dua orang itu berjabat tangan. Mueller berjalan keluar ruangan. Pandangannya samar menatap lautan di kejauhan. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, ia merasa teorinya selama 35 tahun di Akademi Angkatan Laut AS ditantang oleh kenyataan. Apakah bebas aktif adalah masa depan keamanan regional, atau hanya eksperimen berbahaya yang akan runtuh? Mei 2018, 2 bulan setelah kunjungan itu, Mueller terbang ke Manila atas undangan Institut Studi Strategis Filipina. Ia membutuhkan titik perbandingan. Jika Indonesia memilih jalan bebas aktif, Filipina, negara yang juga menghadapi tekanan dari Tiongkok, memilih apa? Pesawat mendarat di Bandara Ninoy Aquino pukul 9 pagi. Mueller menyewa mobil dan mengikuti jalan pesisir Roxas Boulevard menuju kawasan Clark, yang dulunya merupakan pangkalan udara AS terbesar di Asia. Sekarang, gudang-gudang tua telah dicat ulang. Papan nama baru tergantung, Clark Air Base, EDCA Site. Perjanjian kerjasama pertahanan yang ditingkatkan Enhanced Defense Cooperation Agreement, ditandatangani tahun 2014, mengizinkan AS menggunakan 9 pangkalan di Filipina. Mueller memasuki pusat konvensi. Dr. Maria Reyes, pakar keamanan maritim Filipina, 52 tahun, rambut diikat kencang, sedang menunggu dengan setumpuk dokumen tebal. Profesor Mueller, selamat datang di Manila. Reyes berjabat tangan ramah. Saya dengar Anda baru kembali dari Indonesia. Membandingkan Indonesia dan Filipina, itulah mengapa Anda di sini, bukan? Mueller mengangguk. Saya perlu mengerti mengapa dua negara yang sama-sama menghadapi Tiongkok memilih dua jalan yang sangat berbeda. Filipina menandatangani EDCA agar AS kembali. Indonesia mengatakan, tidak ada pangkalan, tetapi tetap mengundang kapal Amerika berkunjung. Apa perbedaan intinya? Reyes menunjukkan peta Filipina di dinding. 9 titik merah menyala. 9 pangkalan EDCA. Clark, Subic, Palawan, Cebu. Profesor lihat ini, ia menunjuk ke Palawan, dekat dengan Scarborough Shoal. Pangkalan Antonio Bautista. Hanya sekitar 230 km dari karang yang diduduki Tiongkok pada 2012. AS sedang membangun landasan pacu baru, depot, sistem radar. Tahun 2023, Filipina memberi AS 4 pangkalan lagi, sehingga totalnya menjadi 9. Ini adalah komitmen militer yang sangat dalam. Mueller mencatat, tapi bagaimana EDCA berbeda dari penyewaan pangkalan? Saya membaca perjanjiannya, AS tidak membayar sewa. Tidak ada personel militer permanen resmi. Reyes tersenyum pahit. Di atas kertas, benar. Tapi pada kenyataannya, AS menginvestasikan ratusan juta dolar dalam infrastruktur, menyimpan peralatan militer, dan terus-menerus merotasi pasukan. Di Palawan pada 2024, ada sekitar 300 tentara AS yang berotasi. Ini adalah pangkalan militer tanpa nama. Apakah Filipina memiliki kendali atas apa yang terjadi di pangkalan-pangkalan itu? Sangat terbatas. Reyes menggelengkan kepala. Menurut EDCA, AS memiliki hak untuk beroperasi, berlatih, dan menempatkan pasukan. Filipina tidak boleh mengganggu operasi sehari-hari. Kami tidak tahu senjata apa yang mereka simpan, berapa banyak personel yang mereka kerahkan, atau untuk apa pangkalan itu digunakan, kecuali Amerika Serikat secara sukarela melaporkan. Mueller duduk diam, membiarkan informasi meresap. Apa yang Filipina dapatkan sebagai balasannya? Reyes membuka dokumen kedua. Perjanjian pertahanan bersama Filipina AS tahun 1951. Kami menerima jaminan keamanan. Jika Filipina diserang, AS memiliki kewajiban untuk campur tangan secara militer. Itulah mengapa kami memberikan EDCA. Kami percaya dengan kehadiran Amerika di sini, Tiongkok tidak akan berani berbuat lebih jauh. Mueller mengetukkan pulpennya di meja. Tapi pada tahun 1992, ketika Filipina mengusir AS dari Subic karena tekanan nasionalis, apa yang terjadi? Reyes menghela napas berat. Tahun 1992, Senat Filipina memutuskan untuk tidak memperbarui perjanjian pangkalan Subic. AS menarik diri. Kami pikir kami akhirnya benar-benar merdeka. Tapi 20 tahun kemudian, pada 2012, Tiongkok menduduki Scarborough Shoal. Filipina tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tidak punya angkatan udara, tidak punya angkatan laut yang kuat. Kami meminta bantuan Amerika Serikat,
Tapi Washington mengatakan Scarborough adalah wilayah yang kedaulatan kami tidak jelas, kami tidak ikut campur. Kami kehilangan Scarborough tanpa perlindungan Amerika. Mueller berhenti menulis, menatap Reyes. Jadi apa pelajarannya? Reyes menatap lurus ke matanya, suaranya bergetar. Pelajarannya adalah, ketika Anda benar-benar bergantung pada kekuatan pelindung, Anda kehilangan penentuan nasib sendiri. 1992, kami menginginkan kemerdekaan, tapi kami belum membangun kemampuan pertahanan endogen kami. Hasilnya, kami harus kembali ke Amerika pada 2014. Tapi kali ini dengan syarat yang lebih berat. EDCA memberi Amerika 9 pangkalan, hampir 2 kali lipat jumlah pangkalan perang dingin. Kami menukar kedaulatan dengan keamanan. Mueller berdiri ke jendela menghadap Teluk Manila. Tapi Dr. Reyes, tanpa EDCA, apakah Filipina cukup kuat untuk menghadapi Tiongkok? Reyes menggelengkan kepala. PDB Filipina 250 miliar dolar, kurang dari 2% PDB Tiongkok. Anggaran pertahanan 3 miliar dolar per tahun. Tiongkok menghabiskan 240 miliar. Kami tidak punya pilihan selain bersekutu dengan Amerika. Mueller kembali. Indonesia, PDB 240 miliar, anggaran pertahanan 5 miliar. Menghadapi Tiongkok yang sama. Mengapa mereka tidak memilih aliansi? Reyes terdiam lama. Mungkin karena Indonesia telah belajar pelajaran dari sejarah mereka sendiri dan dari sejarah kami. Filipina telah bergantung pada Amerika Serikat sejak 1945, ditinggalkan pada 1992, dan harus kembali pada 2014 dengan harga lebih tinggi. Indonesia memutuskan untuk tidak mengulangi siklus itu. Lebih baik membangun kapasitas endogen secara perlahan. Lebih baik bekerja sama dengan semua orang tanpa berkomitmen pada siapapun, daripada memberikan kedaulatan kepada satu pihak dan berdoa agar mereka tidak pergi. Mueller mengangguk pelan. Potongan terakhir mulai pas. Kebijakan, bebas aktif Indonesia bukanlah idealisme, melainkan realisme keras. Mereka tahu aliansi militer bisa berubah, tapi kedaulatan yang hilang sulit didapat kembali. Reyes berdiri, tangannya gemetar saat memegang segelas air. Profesor Mueller, saya tidak mengatakan Filipina salah memilih EDCA. Dalam keadaan kami, tanpa tentara yang kuat, EDCA adalah pilihan terburuk dari yang terburuk. Tapi jika Anda bertanya apakah saya iri dengan model Indonesia, jawabannya ya. Mereka menjaga Sabang tanpa memberikannya kepada siapapun. Mereka bekerja sama dengan Amerika Serikat, Rusia, Jepang, bahkan Tiongkok, tapi tidak ada yang mengambil alih Sabang. Itu adalah pencapaian yang tidak bisa dilakukan Filipina di Subic. Mueller meninggalkan pusat konvensi dengan perasaan berat. Ia melihat ke utara, ke Laut Natuna Utara, di mana Sabang ada sebagai fenomena geopolitik yang masih belum ia pahami sepenuhnya. Sebuah pertanyaan muncul. Jika Filipina dengan 80 juta penduduk dan aliansi militer dengan AS masih kehilangan Scarborough, bagaimana Indonesia dengan 90 juta penduduk dan tanpa aliansi bisa mempertahankan Sabang? Jawabannya, ia tahu, terletak pada apa yang belum ia lihat. November 2019, Mueller kembali untuk ketiga kalinya. Kali ini ia bukan lagi pengamat yang skeptis, melainkan seorang peneliti yang bertekad mengumpulkan bukti untuk sebuah teori berani yang sedang terbentuk di kepalanya. Sabang adalah laboratorium geopolitik satu-satunya di dunia, di mana para pesaing strategis hadir tanpa konflik. Kapten Sofia Alatas, yang kini telah dipromosikan, menemaninya. Keduanya berdiri di menara pengamat pelabuhan internasional. Sofia memegang tablet mencatat daftar kapal yang mengunjungi Sabang sejak 2016. Profesor, Anda harus melihat angka ini. Sofia menunjuk ke layar. Dari peresmian pelabuhan Maret 2016 hingga Oktober 2019, 3,5 tahun, Sabang menyambut 750 kapal internasional dan domestik, di antaranya 85 kapal angkatan laut dari 14 negara. Mueller melihat daftar panjang yang bergulir di layar. Setiap baris adalah kunjungan. Setiap kunjungan adalah sinyal geopolitik. 14 negara, Kapten, bacakan untuk saya, negara-negara yang berlawanan yang telah mengunjungi Indonesia bersama-sama. Sofia menelusuri dengan jarinya, seolah membaca laporan perang. Amerika Serikat, kapal USS Carl Vinson Maret 2018 di Surabaya, USS Theodore Roosevelt Maret 2020 di Surabaya. Tiongkok, 3 kapal perang Changchun, Jingzhou, Chaohu, Oktober 2016 di Sabang. Rusia,
Kapal perusak Admiral Panteleyev berkunjung secara berkala setiap tahun sejak 2013 untuk pemeliharaan kapal selam kelas kilo. Jepang. Kapal perusak Sazanami April 2017. Kapal induk helikopter Izumo Juni 2019 di Sabang. India. Fregat Ins Sahyadri Mei 2018 di Sabang. Muller mengangkat tangan untuk menyela. Berhenti di bagian Jepang. Sofia mengulangi. Kapal induk helikopter Izumo 145.000 ton mengunjungi Sabang Juni 2019. Muller mengetukkan jarinya di pagar. Izumo adalah kapal induk terbesar pasukan bela diri maritim Jepang. Itu adalah simbol remilitarisasi Jepang, negara yang dilihat Tiongkok sebagai ancaman historis. Dan Indonesia mengizinkan Izumo berlabuh hanya 3 tahun setelah kapal Tiongkok tiba. Sofia mengangguk. Benar. Dan yang lebih menarik, Maret 2020. USS Theodore Roosevelt, 100.000 ton baja apung, ke Pelabuhan Surabaya untuk peringatan 25 tahun hubungan diplomatik AS Indonesia. Pada bulan yang sama, Angkatan Laut Rusia juga memiliki kapal yang berlabuh di pelabuhan sebelah di Sabang untuk perbaikan mesin. Muller berdiri diam, memandang jauh. Laut tenang seperti cermin, matahari sore turun menciptakan goresan kuning. Ia melihat gambar dalam imajinasinya. Bendera Amerika di Surabaya, bendera Rusia, Tiongkok, Jepang di Sabang. 4 negara yang pernah berperang dalam Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin, sekarang hadir bersama dengan damai di pelabuhan Indonesia, di bawah koordinasi pemerintah Jakarta. Kapten Sofia, apakah Anda menyadari apa yang kita lihat? Suara Muller bergetar. Ini bukan kebetulan, ini adalah naskah yang diatur dengan cermat. Indonesia mengirimkan pesan kepada semua kekuatan besar. Kalian semua diterima selama mematuhi aturan kami. Sofia mencatat dengan cepat. Apa aturannya, Profesor? Muller berbalik, matanya berbinar. Aturan nomor 1, tidak ada yang bisa tinggal lebih dari 7 hari. Saya memeriksa arsip, setiap kunjungan berlangsung 5 sampai 7 hari, tanpa kecuali. Aturan nomor 2, tidak ada senjata yang meninggalkan kapal. Semua kegiatan di pelabuhan terbatas pada perbaikan, pengisian bahan bakar dan istirahat. Aturan nomor 3, tidak ada operasi di teluk, tidak ada latihan, tidak ada pengintaian, tidak ada penurunan kapal selam. Aturan nomor 4, dan ini yang paling penting, tidak ada prioritas bagi negara manapun, Amerika, Rusia, Tiongkok, Jepang, membayar biaya layanan yang sama, menjalani proses pemeriksaan yang sama, dan harus mengikuti serangkaian aturan yang sama. Sofia mengangguk pelan. Ini bukan pangkalan militer. Ini adalah pelabuhan layanan internasional yang dikelola oleh tentara Indonesia. Tepat, kata Muller. Dan itulah perbedaan intinya. Filipina memberikan EDCA kepada Amerika. Artinya AS memiliki prioritas, hak untuk menyimpan senjata, wewenang untuk menjalankan operasi. Djibouti memberikan pangkalan kepada 5 kekuatan. Setiap negara memiliki area otonom yang terpisah, tapi Indonesia mempertahankan kendali mutlak. Tidak ada negara yang memiliki wilayah sendiri. Mereka semua adalah pelanggan dari pemilik yang sama. Sofia menyodorkan tablet kepada Muller. Profesor, lihat tabel ini. 2016 hingga 2019, total penjualan dari layanan logistik ke kapal militer asing adalah 23 juta dolar. Kedengarannya tidak banyak, tapi nilai strategisnya tak ternilai. Setiap kali kapal Amerika mengunjungi Surabaya, Jakarta mengirim sinyal ke Beijing, kami punya mitra. Setiap kali kapal Tiongkok datang ke Sabang, itu mengirim sinyal ke Washington, kami bukan musuh Beijing. Sabang menjadi alat diplomasi, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Muller memegang tablet, membaca setiap baris data. Ia berhenti di satu titik. Kapal induk USS Ronald Reagan mengunjungi Indonesia Juni 2023, tapi berlabuh di pelabuhan Surabaya, bukan Sabang. Mengapa? Sofia tersenyum. Itu yang butuh 3 minggu untuk saya cari tahu, Profesor. USS Ronald Reagan adalah kapal induk kelas Nimitz raksasa. Indonesia sengaja memberikannya pelabuhan Surabaya, bukan Sabang, untuk menghindari ketegangan yang tidak perlu dengan Tiongkok di lokasi yang sensitif. Surabaya adalah pelabuhan militer yang dinamis, dengan tekanan lebih rendah. Sabang dijaga sebagai zona netral, di mana semua pihak bisa datang tanpa merasa terancam secara langsung oleh kehadiran besar satu pihak. Muller meletakkan tablet, menghela napas. Indonesia memainkan permainan catur 4 arah, dan mereka menang.
memberikan Amerika apa yang dibutuhkannya, tempat persinggahan yang aman di Selat Malaka, memberikan Tiongkok apa yang Beijing butuhkan, jaminan bahwa Indonesia bukan sekutu militer AS, memberikan Rusia apa yang Moskow butuhkan, mempertahankan hubungan historis melalui kontrak perbaikan kapal selam, memberikan Jepang dan India apa yang Tokyo dan New Delhi butuhkan, mitra keamanan maritim yang andal, dan sebagai imbalannya, Indonesia mendapatkan apa yang paling dibutuhkannya, kedaulatan. Sofia melihat ke Teluk, suaranya merendah. Profesor Muller, ada satu detail yang belum saya ceritakan. Oktober 2016, ketika 3 kapal Tiongkok berlabuh di Sabang untuk pertama kalinya, ada konferensi pers. Juru bicara Kementerian Luar Negeri saat itu dengan jelas menyatakan, posisi konsisten Indonesia adalah tidak ada aliansi militer dengan negara lain, tidak ada pangkalan militer negara lain di Indonesia. Kemudian pada 2023, juru bicara lain mengulanginya. Kunjungan kapal perang adalah kegiatan pertukaran persahabatan biasa untuk perdamaian, stabilitas, dan kerjasama. Setiap kali ada kapal asing datang, Jakarta mengulanginya, seolah ingin memastikan tidak ada yang salah paham. Muller mengangguk dengan senyum tipis di bibirnya. Itu adalah seni komunikasi strategis, mengulangi pesan yang sama berulang kali sampai menjadi kenyataan, sampai diakui. Dan sekarang, 3 tahun kemudian, tidak ada keraguan. Sabang adalah pelabuhan layanan, bukan pangkalan militer. Itu adalah fakta yang diterima oleh AS, Tiongkok, dan Rusia. 2 orang itu diam-diam menyaksikan matahari terbenam di balik cakrawala. Muller tahu, ia sedang berdiri di salah satu titik panas geopolitik paling penting di dunia. Tapi tidak ada suara tembakan di sini, tidak ada ketegangan. Hanya ada suara ombak yang menghantam beton dan suara burung camar di kejauhan. Bukti sudah cukup, bisik Muller. Sekarang saya perlu memahami esensinya. Februari 2020, Muller duduk di kantornya di Akademi Angkatan Laut AS, Newport, mempersiapkan kuliah untuk mata kuliah Strategi Geopolitik Asia. Di layar komputer, sebuah makalah setebal 40 halaman yang telah ia tulis selama 2 tahun menunggu untuk diselesaikan. Paradoks Sabang. Sebuah negara kecil menulis ulang aturan kompetisi geopolitik. Tapi ia masih kehilangan satu hal, momen ledakan, momen di mana teori lama runtuh dan teori baru muncul. Muller melihat keluar jendela. Salju turun di pantai Rhode Island. Ia teringat percakapannya dengan Jenderal Purnawirawan Budi Santoso, tatapan Maria Reyes saat berbicara tentang Scarborough, dan gambar Carl Vinson di samping kapal Tiongkok di Indonesia. Telepon berdering. Kapten Sofia Alatas dari Komando Indo-Pasifik di Hawaii. Profesor Muller, saya baru saja menerima laporan intelijen terbaru tentang Sabang. Anda harus mendengar ini sekarang. Muller menyalakan speakerphone. Katakan, Kapten. Sofia membalik dokumen, suaranya serius. Desember 2019, Observer Research Foundation, ORF, India, merilis analisis tentang Sabang. Saya bacakan verbatim. Sabang melayani 3 fungsi strategis untuk Indonesia. Pertama, menciptakan penyeimbang terhadap Tiongkok dengan membuka diri kepada AS, Jepang, dan India, memberi sinyal kepada kekuatan dengan niat buruk bahwa Jakarta bisa melangkah lebih jauh dalam kerjasama internasional. Kedua, keseimbangan multilateral. Dengan memperlakukan semua orang secara adil, tidak memprioritaskan siapapun, Sabang mematuhi sikap mitra bagi semua, bukan milik siapa-siapa. Ketiga, kontrol rute maritim internasional. Berjarak 950 mil laut dari Selat Malaka, Sabang berada di tengah arteri pelayaran Pasifik Samudra Hindia. Muller berhenti mengetik, matanya terbelalak, dan membaca ulang kalimat kedua. Sofia mengulanginya, keseimbangan multilateral. Dengan memperlakukan semua orang secara adil, tidak memprioritaskan siapapun, Sabang mematuhi sikap mitra bagi semua, bukan milik siapa-siapa. Muller bangkit. Jantungnya berdebar kencang. Itu dia. Itu yang saya lewatkan. Ia berjalan ke papan tulis dan menulis 5 kata besar. Bukan milik siapa-siapa. Sofia bingung. Profesor, saya tidak mengerti. Muller berbalik. Suaranya bergetar karena kegembiraan. Kapten, selama 35 tahun saya mempelajari geopolitik, saya percaya pada satu prinsip besi. Aset strategis harus menjadi milik seseorang. Entah itu kekuatan A atau kekuatan B. Subic milik Amerika Serikat. Djibouti dibagi oleh 5 negara, tapi setiap negara memiliki areanya sendiri.
Itu berarti pangkalan AS milik AS, pangkalan Tiongkok milik Tiongkok. Tapi Sabang tidak menjadi milik siapapun, kecuali Indonesia. Sofia masih tidak mengerti, tapi Profesor, itu sudah jelas. Sabang adalah wilayah Indonesia. Tidak, potong Muller dengan suara lebih tinggi. Disitulah saya salah. Saya pikir Indonesia lemah karena mereka tidak punya aliansi militer, tidak punya perlindungan dari negara besar. Saya pikir tidak menjadi milik siapa-siapa berarti tidak ada yang melindungi. Tapi kenyataannya sebaliknya. Tidak menjadi milik siapa-siapa berarti tidak ada yang berhak mengambil alih. Ketika Sabang tidak menjadi milik Amerika Serikat, Tiongkok tidak harus menyerangnya. Ketika Sabang tidak menjadi milik Tiongkok, Amerika tidak harus memblokirnya. Ketika Sabang terbuka untuk semua, tidak ada yang memiliki insentif untuk menjadikannya sasaran perang. Muller menulis di papan tulis, kepemilikan eksklusif, target serangan, kepemilikan bersama, zona netral. Sofia terdiam sejenak, lalu berbicara perlahan. Jadi Indonesia telah mengubah Sabang menjadi arena bermain, bukan benteng. Tepat. Muller mengangguk keras. Sebuah benteng milik satu faksi adalah target untuk dihancurkan. Tapi arena bermain yang terbuka untuk semua orang memiliki kepentingan untuk menjaganya tetap hidup. Indonesia tidak cukup kuat untuk melindungi Sabang dengan kekuatan melawan Tiongkok, tapi mereka cukup pintar untuk menjadikannya tempat di mana Tiongkok juga memiliki kepentingan. Karena jika Beijing menyerang Sabang, mereka akan menghancurkan pelabuhan yang juga digunakan oleh kapal-kapal Tiongkok. Sofia menarik napas. Jadi ini adalah bentuk dari barang publik bersama. Muller duduk, tangannya gemetar saat menulis artikelnya. Tidak hanya itu, Kapten. Ini adalah bentuk kedaulatan cerdas. Indonesia tahu mereka tidak bisa melindungi Sabang dengan rudal atau pesawat sendirian. Tiongkok akan selalu lebih kuat secara militer. Tapi mereka bisa melindungi Sabang dengan menjadikannya mata rantai yang tak tergantikan dalam sistem maritim global. Ketika 80% perdagangan internasional melewati Selat Malaka, ketika Amerika, Jepang, India, semua membutuhkan tempat persinggahan yang aman, bahkan Tiongkok melihat kepentingan adanya pelabuhan netral, Sabang menjadi terlalu penting untuk dihancurkan. Ia berhenti dan melihat ke layar komputer. Baris terakhir artikelnya perlahan muncul di bawah jari-jarinya. Selama 35 tahun studi geopolitik, saya percaya bahwa kekuatan berasal dari aliansi, dari senjata, dari PDB. Sabang mengajarkan saya sebaliknya. Kekuatan berasal dari kemampuan untuk mengendalikan aturan main. Indonesia bukan yang terkuat, tapi mereka yang tercerdas. Mereka tidak menang dengan mengalahkan lawan, melainkan dengan mengubah pesaing menjadi pelanggan. Sofia bertanya lembut, kapan Profesor berencana menerbitkan makalah ini? Muller melihat keluar jendela, salju masih turun. Setelah saya kembali untuk terakhir kalinya, untuk mengkonfirmasi satu hipotesis terakhir, jika Indonesia secerdas yang saya kira, mereka tidak akan hanya mempertahankan Sabang sebagai pelabuhan layanan. Mereka akan mengubahnya menjadi pusat penyelamatan kemanusiaan, di mana negara-negara besar harus bekerja sama untuk kebaikan bersama umat manusia. Itu akan menjadi evolusi terakhir, dari benteng militer menjadi pelabuhan komersial, menjadi simbol perdamaian. Sofia tertawa pelan. Profesor Muller telah berubah. 2 tahun lalu ia mengatakan Indonesia harus memilih pihak. Sekarang ia mengatakan Indonesia mengajari dunia cara menghindari memilih pihak. Muller tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Itulah mengapa saya mencintai pekerjaan ini, Kapten. Teori terbaik adalah yang bisa dikalahkan oleh kenyataan, dan dibangun kembali lebih kuat. Teori lama saya hancur, tapi itu memberi saya teori baru. Sebuah teori yang saya yakini akan mengubah cara kita memahami keamanan di abad ke-21. Ia melihat kembali ke papan tulis. 5 kata bukan milik siapa-siapa masih ada di sana seperti kebenaran yang baru ditemukan. Ini bukan kelemahan, kata Muller dengan tegas. Ini adalah kejeniusan geopolitik. Juni 2021, Muller kembali ke Indonesia untuk keempat kalinya. Kali ini dengan misi khusus, memahami mengapa Sabang, secara teknis murni, begitu diinginkan oleh negara-negara besar. Ia perlu membuktikan bahwa kebijakan bebas aktif Indonesia bukan hanya pilihan politik, tetapi juga didukung oleh realitas geografis yang tak terbantahkan. Sabang adalah salah satu lokasi strategis paling sempurna di planet ini. Muller menyewa perahu kecil bersama seorang insinyur kelautan Indonesia, Kepala Insinyur Budi Hartono,
53 tahun, yang terlibat dalam desain Pelabuhan Internasional Sabang. Perahu berjalan perlahan melintasi teluk. Hartono memegang alat pengukur kedalaman, menjelaskan setiap fitur geologis kepada Muller. Profesor Muller, Hartono memulai dengan suara lembut. Sabang bukan kebetulan dipilih oleh Belanda, Jepang, dan kemudian menjadi pusat perhatian Uni Soviet. Ini adalah hasil dari kebaikan alam selama jutaan tahun. Ia menunjuk ke utara teluk. Lihat, semenanjung di sekitar teluk memeluknya seperti lengan pelindung. Pegunungan di sekitarnya setinggi 360 meter, menghalangi angin muson timur laut. Bahkan ketika badai kategori 8 melanda, teluk tetap tenang. Ini sesuatu yang tidak dimiliki San Francisco atau Sydney. Mereka harus membangun pemecah gelombang buatan yang biayanya miliaran dolar. Muller mencatat dengan cepat. Bagaimana dengan kedalaman alami? Saya membaca dokumen yang mengatakan Sabang memiliki kedalaman stabil 20 meter, cukup untuk kapal induk nuklir. Hartono mengangguk, menurunkan meteran ke dalam air. Layar digital menunjukkan 18,5 meter. Benar, kedalaman rata-rata teluk adalah 11 hingga 20 meter, tanpa perlu pengerukan. Dasarnya sebagian besar lumpur dan pasir, tidak membentuk karang, tidak ada batu. Kapal induk kelas Nimitz dengan draft 11 meter bisa berlabuh dengan aman. Kapal selam kelas Kilo Rusia dengan draft 6,2 meter bisa menyelam masuk dan keluar tanpa khawatir kandas. Tidak banyak teluk di dunia yang mencapai ini. Perahu masuk lebih dalam ke teluk menuju area pelabuhan internasional. Muller melihat dermaga beton membentang seperti jari-jari raksasa menjulur ke laut. Hartono menunjuk ke dermaga utama. Panjang 1280 meter, dengan jembatan penghubung 340 meter ke darat, total 2177 meter. Kedalaman di depan dermaga dari minus 6,5 meter hingga minus 20 meter. Kami bisa menerima 18 kapal sekaligus, dari kapal pesiar 225.000 ton, kapal kargo 70.000 ton, hingga kapal militer 110.000 ton. 110.000 ton, apa artinya angka itu? Hartono tersenyum. Itu adalah tonase standar untuk kapal induk kelas Nimitz, seperti Carl Vinson atau Theodore Roosevelt. Ketika kami mendesain pelabuhan ini, kami tahu bahwa jika kami ingin menjadi pelabuhan yang benar-benar internasional, kami harus memenuhi standar paling ketat, yaitu Angkatan Laut AS. Bukan karena kami ingin menyenangkan Amerika, tapi karena jika kami memenuhi standar Amerika, kami secara otomatis memenuhi standar semua negara lain. Muller mengetukkan pulpen di buku catatannya. Itu adalah keputusan strategis yang mendalam. Indonesia tidak membangun pelabuhan hanya cukup untuk kebutuhan domestik. Mereka membangun pelabuhan jauh, melampaui permintaan untuk menciptakan aset yang tidak bisa diabaikan oleh negara-negara besar. Hartono mengangguk. Tepat. Dan ada satu poin lagi, area penjangkaran. Ia menunjuk ke area luas di selatan pelabuhan. Kedalaman dari minus 11 hingga minus 20 meter, luas sekitar 100 km persegi. Itu cukup untuk satu armada kecil berlabuh. Kolam putar berdiameter 330 meter, dengan kedalaman minus 12,5 meter, cukup untuk kapal induk berputar dengan aman. Muller memandang ke laut. Insinyur Hartono, saya butuh perbandingan. Secara teknis murni, bagaimana peringkat Sabang dibandingkan dengan teluk strategis lainnya di dunia? Hartono berpikir sejenak. Jika profesor benar-benar ingin membandingkan, Pearl Harbor, Hawaii, teluk militer utama AS di Pasifik, hanya sedalam 12 meter, harus dikeruk terus-menerus. Teluk Sydney, Australia, terkenal indah tapi sempit, hanya punya satu pintu masuk yang mudah diblokir. Teluk Tokyo terlalu dekat dengan daratan, rentan diserang dari pantai. Subic, Filipina, bagus, tapi telah ditinggalkan oleh AS sejak 1992, kehilangan semua infrastruktur. Sabang, luas, terlindung dari angin, banyak pintu masuk, jauh dari kota besar, sempurna untuk tujuan militer dan komersial. Muller menulis dengan tergesa-gesa. Jadi jika saya seorang laksamana angkatan laut, alasan apa yang akan saya pilih untuk Sabang? Hartono menghitung dengan jari. 4 alasan utama. 1. Lokasi geografis di tengah rute pelayaran internasional, 950 mil laut dari Selat Malaka. 2. Keamanan alam, tidak takut badai, tidak takut tsunami. 3. Kedalaman stabil, tidak perlu pengerukan tahunan, menghemat biaya perawatan. 4. Infrastruktur modern.
Indonesia telah menginvestasikan lebih dari 2.000 miliar rupiah untuk membangun pelabuhan internasional, sistem pasokan bahan bakar, air tawar, teknik perbaikan memenuhi standar internasional. Dan kelima, keamanan politik. Indonesia adalah negara yang stabil, tidak ada risiko kudeta atau perang saudara seperti beberapa negara tetangga. Mueller berhenti menulis dan melihat ke laut. Keamanan politik adalah faktor yang banyak orang lupakan. Djibouti berada di posisi yang baik tapi terlalu tidak stabil. Yaman punya pelabuhan Aden yang indah, tapi sedang perang saudara. Libya punya Teluk Benghazi, tapi tidak ada yang berani datang karena perang. Indonesia tidak mengalami perang saudara sejak 1966. Ini adalah elemen kunci yang dicari oleh negara-negara besar. Tempat yang aman untuk kapal mereka. Hartono mengangguk serius. Dan itu juga mengapa Indonesia teguh dengan kebijakan bebas aktif. Jika kami memberikan pangkalan militer kepada satu negara, Sabang akan menjadi target serangan musuh negara itu. Keamanan politik akan runtuh. Tapi ketika Sabang adalah pelabuhan netral yang melayani semua, itu menjadi zona larangan tembak karena tidak ada yang mau menghancurkan pelabuhan yang mereka gunakan sendiri. Perahu kembali ke dermaga. Mueller berdiri dan melihat kembali ke teluk. Dari tengah laut, ia bisa melihat dengan jelas mengapa Sabang adalah teluk yang sempurna. Bukan hanya karena alam memberkatinya, tetapi karena Indonesia telah mengubah anugerah itu menjadi alat geopolitik yang tak tergantikan. Insinyur Hartono, kata Mueller, jika Sabang menjadi milik AS, itu akan menjadi target nomor 1 Tiongkok. Jika itu milik Tiongkok, itu akan diblokir oleh AS. Tapi ketika itu milik Indonesia dan terbuka untuk semua, itu menjadi aset strategis bagi Amerika Serikat dan Tiongkok. Mereka semua memiliki kepentingan untuk melindunginya. Hartono tersenyum tipis. Profesor telah memahami kodenya. Mueller mengangguk, dan satu pertanyaan terakhir muncul. Tapi jika suatu hari Tiongkok memutuskan untuk mengambil alih dengan paksa, tanpa mempedulikan konsekuensinya, apa yang akan Indonesia lakukan? Hartono terdiam lama, menatap Cakrawala. Kami akan berjuang, Profesor. Tapi sebelum itu, kami telah melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan prospek itu tidak pernah terjadi, dengan mengubah Sabang menjadi tempat di mana seluruh dunia mendapat manfaat dari menjaganya tetap bebas. Mueller memalingkan muka dari pantai. Di dalam hatinya ada kebenaran baru. Kekuatan sejati bukan berapa banyak rudal yang Anda miliki, melainkan menciptakan situasi di mana musuh Anda juga memiliki kepentingan dalam keberadaan Anda. Itulah kejeniusan Sabang. November 2022, Mueller terbang ke Singapura untuk Forum Shangri-La, konferensi keamanan pertahanan paling bergengsi di Asia. Disinilah para menteri pertahanan, jenderal senior dari lebih dari 30 negara berkumpul setiap tahun untuk membahas masa depan Indo-Pasifik. Mueller diundang untuk memberikan presentasi tentang penelitiannya, Paradoks Sabang. Karyanya telah menimbulkan sensasi di dunia akademis internasional, dikutip lebih dari 200 kali dalam setahun. Pagi hari ketiga, Mueller duduk di auditorium Hotel Shangri-La, menunggu diskusi panel kompetisi strategis di Laut Tiongkok Selatan. Di sebelahnya adalah Dr. Kenji Tanaka, pakar keamanan maritim Jepang dari Institut Studi Ekonomi Dunia, Tokyo. 56 tahun, rambut perak, kacamata berbingkai logam. Profesor Mueller, sapa Tanaka dengan bahasa Inggris yang fasih. Saya telah membaca artikel Anda 3 kali. Analisis tentang Sabang sangat mendalam. Tapi saya punya satu pertanyaan. Apakah model pintu terbuka Sabang yang diterapkan Indonesia bisa direplikasi di negara lain? Mueller tersenyum. Itu pertanyaan yang ingin saya diskusikan hari ini, Dr. Tanaka. Tapi pertama-tama, saya ingin mendengar dari Jepang, negara yang kapal induk Izumo-nya telah ke Sabang 2 kali. Bagaimana Tokyo melihat Sabang? Tanaka membuka laptop. Di layar, peta Laut Tiongkok Selatan dengan jalur pelayaran ditandai merah. Profesor Mueller, bagi Jepang, Sabang adalah bagian tak terpisahkan dari strategi rute maritim bebas dan terbuka yang kami usulkan sejak 2016. Setiap tahun, Jepang memiliki sekitar 4.000 kapal kargo yang melewati Laut Tiongkok Selatan, membawa 80% minyak impor. Jika Tiongkok mengontrol seluruh Laut Tiongkok Selatan, terutama titik strategis seperti Sabang, ekonomi Jepang akan tercekik. Mueller mengangguk. Apakah Jepang ingin memiliki pangkalan di Sabang? Tanaka menggelengkan kepala dengan keras. Tidak. Kami telah belajar dari sejarah. Tahun 1941,
Jepang menduduki Sabang. Akibatnya, kami disangsi oleh AS dengan embargo minyak yang mengarah ke Perang Pasifik. Kami tidak ingin mengulangi kesalahan itu. Kami malah mendukung sepenuhnya model pelabuhan layanan internasional Indonesia. Ketika pintu terbuka untuk semua, termasuk Tiongkok, itu adalah zona penyangga yang mengurangi risiko konflik. Izumo tidak datang ke sana untuk mengancam Tiongkok, tetapi untuk menegaskan bahwa Jepang menghormati kedaulatan Indonesia dan mendukung aturan internasional. Mueller mencatat dengan cepat. Menurut Dr. Tanaka, bisakah model Sabang direplikasi? Tanaka berpikir sejenak. Sabang berhasil karena 3 faktor. Lokasi geografis yang unik di antara rute pelayaran penting, kemampuan diplomatik Indonesia yang disiplin namun fleksibel secara taktis, dan stabilitas politik internal. Indonesia tidak punya perang saudara, tidak ada konflik agama, tidak ada terorisme, sedikit negara yang memiliki ketiganya. Sebelum Mueller bisa menjawab, suara lain datang dari kursi belakang. Saya tidak sepenuhnya setuju dengan Dr. Tanaka. Keduanya berbalik. Dr. Priya Sharma, pakar keamanan maritim India dari Observer Research Foundation, ORF, 42 tahun, mengenakan sari tradisional. Saya pikir model Sabang bisa direplikasi jika negara-negara kecil memiliki keberanian untuk mengatakan tidak kepada dunia. Mueller berdiri dan menjabat tangan Sharma. Dr. Sharma, saya membaca laporan ORF tentang Sabang. Anda menulis bahwa Sabang adalah pelajaran bagi negara-negara Samudra Hindia. Bisakah Anda menjelaskannya lebih baik? Sharma duduk dan membuka dokumen. Profesor Mueller, India menghadapi masalah yang sama dengan Indonesia. Tiongkok memperluas pengaruh melalui inisiatif Sabuk dan Jalan, membangun pelabuhan di Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar. Beijing ingin mengontrol Samudra Hindia. Bagaimana seharusnya India bereaksi? Beberapa orang mengatakan, mari kita buat aliansi erat dengan Amerika Serikat, berikan Washington pangkalan. Tapi saya katakan, belajarlah dari Indonesia. Mueller mencondongkan tubuh ke depan. Apa artinya belajar dari Indonesia? Sharma menunjuk ke peta Samudra Hindia. Itu berarti memperkuat kemampuan pertahanan endogen, terbuka untuk bekerja sama dengan semua orang, tetapi tidak berkomitmen secara eksklusif kepada siapapun. India memiliki pelabuhan Visakhapatnam, lokasi yang sama strategisnya dengan Sabang. Alih-alih menyewakannya kepada Amerika jangka panjang, kita harus menjadikannya Sabang Samudra Hindia, terbuka untuk Amerika, Prancis, Jepang, bahkan Rusia, tapi tidak membiarkan siapapun mengambil alih. Ini akan mengurangi tekanan dari Tiongkok, tanpa menjadikan India sekutu militer AS. Tanaka menyela. Tapi Dr. Sharma, Indonesia berhasil karena mereka kecil. PDB 240 miliar dolar. Jadi negara-negara besar tidak melihat mereka sebagai ancaman. India adalah ekonomi terbesar kelima di dunia, 3.400 miliar dolar. Tiongkok tidak akan menerima India memiliki Sabang. Sharma menggelengkan kepala. Itu adalah kesalahpahaman, Dr. Tanaka. Indonesia tidak berhasil karena mereka kecil, tapi karena mereka cerdas. Mereka tahu, kekuatan tidak terletak pada PDB, melainkan pada kemampuan membuat aturan yang harus dipatuhi oleh semua pihak. India bisa melakukan hal yang sama jika kita berpegang pada prinsip non-aliansi militer dan fleksibel dalam kerjasama. Mueller berdiri dan berjalan ke papan tulis, menulis 3 huruf besar, Indonesia, Jepang, India. Anda lihat di sini. Mueller menunjuk ke 3 negara itu. 3 negara ini mewakili 3 tingkat PDB dan kekuatan militer yang berbeda. Tapi ketiganya memiliki satu kesamaan, menghadapi tekanan dari Tiongkok. Jepang memilih untuk bersekutu dengan Amerika Serikat, menandatangani Perjanjian Keamanan Sentral 1960. India mengambil sikap non-aliansi strategis. Dan Indonesia menciptakan jalan ketiga, kerjasama dengan semua, bukan milik siapa-siapa. Yang menarik adalah ketiga model ini ada secara paralel. Tidak ada yang memaksa siapapun untuk memilih. Sharma mengangguk. Itu bukti bahwa kawasan Indo-Pasifik berevolusi dari sistem aliansi keras ke sistem kolaborasi lunak. Sabang adalah simbol dari tren ini. Itu membuktikan bahwa sebuah negara tidak harus memilih pihak jika mereka cukup pintar untuk menjadikan diri mereka tempat di mana semua pihak perlu berada. Tanaka terdiam sejenak, lalu berbicara perlahan. Saya harus mengakui, setelah mendengarkan Anda, saya mulai percaya
bahwa model Sabang bukan hanya pengecualian, itu bisa menjadi masa depan. Masa depan di mana negara-negara kecil tidak memilih antara AS dan Tiongkok, melainkan menciptakan ruang hidup mereka sendiri dengan menjadi jembatan, bukan benteng. Mueller tersenyum. Itu yang ingin saya dengar. Sabang bukan keajaiban. Itu adalah cetak biru. Negara manapun dengan lokasi geografis penting, kemauan politik yang kuat, dan keterampilan diplomatik yang canggih bisa mempelajarinya. Sharma berdiri dan menatap Mueller. Profesor Mueller, Anda telah berubah dari seorang skeptis menjadi seorang yang percaya. Apa yang membuat Anda berubah? Mueller terdiam sejenak, mengingat gambar kapal induk AS mengunjungi Surabaya, mengingat mata Jenderal Santoso, mengingat kata-kata Insinyur Hartono. Saya berubah karena saya melihat bukti. 3 tahun lalu saya percaya Indonesia harus memilih pihak. Tapi sekarang saya melihat mereka telah menciptakan dunia di mana tidak memilih pihak adalah pilihan yang paling kuat. Jika Indonesia bisa melakukannya, mengapa negara lain tidak bisa? Tanaka dan Sharma mengangguk serempak. Dalam keheningan ruangan, sebuah kebenaran baru sedang terbentuk. Sabang bukan hanya sebuah teluk, itu adalah sebuah ide. Sebuah ide bahwa keamanan tidak harus ditukar dengan kedaulatan, bahwa kerjasama tidak harus mengarah pada aliansi, bahwa sebuah negara kecil dapat bertahan dan bahkan makmur di antara negara-negara besar, jika mereka cukup pintar untuk mengubah diri mereka menjadi aset yang tidak ingin hilang oleh siapapun. Apakah dunia siap belajar dari Sabang? Januari 2023, setelah konferensi Shangri-La, Mueller memutuskan untuk melakukan perjalanan lapangan terakhir sebelum menyelesaikan makalahnya. Ia terbang ke Djibouti, negara kecil di tanduk Afrika di mana 5 negara besar memiliki pangkalan militer. Ia ingin membandingkan secara langsung 2 model yang paling berlawanan, Sabang yang terbuka untuk kunjungan, dan Djibouti yang disewakan untuk semua. Pesawat mendarat di Bandara Internasional Ambuli, kota Djibouti. Suhu 42 derajat Celcius, udara kering membakar seperti gurun. Mueller menyewa jeep dan mengikuti jalan raya satu arah ke utara, ke konsentrasi pangkalan militer paling padat di planet ini, di mana dalam jarak 30 km terdapat 5 pangkalan dari 5 negara besar, Amerika Serikat, Tiongkok, Prancis, Jepang, Italia. Yang menjemput Mueller adalah Kolonel Ahmed Yusuf, mantan perwira intelijen Djibouti yang kini menjadi penasihat keamanan independen. 58 tahun, kulit sawo matang, mata lelah. Yusuf mengemudikan jeep melalui gerbang kontrol, menunjuk ke timur. Profesor Mueller, lihat, Yusuf menunjuk ke sebuah pangkalan besar di sebelah kiri. Camp Lemonnier, pangkalan AS terbesar di Afrika. 4.000 personel militer, 10 pesawat tak berawak Reaper, helikopter Black Hawk, pasukan khusus SEAL. AS membayar Djibouti $63 juta per tahun untuk menyewa tanah. Ini adalah pusat komando operasi kontraterorisme AS di Yaman, Somalia, dan Afrika Timur. Mueller melihat melalui pagar kawat berduri setinggi 3 meter. Tentara Amerika berpatroli dengan senapan M4, $63 juta. Angka besar untuk Djibouti. M4, berapa PDB nasional Anda? Yusuf tertawa getir. $3,500,000 juta. Jadi 63 juta dari AS, mewakili hampir 2% dari PDB. Kami hidup dari sewa pangkalan. Ia melaju, berbelok ke kanan ke jalan lain. Tapi lihat di sini, Profesor. Mueller menoleh ke kanan dan melihat pangkalan lain, bendera merah Tiongkok. Ini adalah pangkalan militer pertama Tiongkok di luar wilayahnya, diresmikan tahun 2017. Luas 36 hektar, bisa menampung 10.000 tentara. Beijing tidak mengungkapkan jumlah sewa, tapi kami memperkirakan sekitar $100 juta per tahun, hampir 2 kali lipat AS. Tiongkok juga membangun pelabuhan kontainer terbesar di Afrika Timur, investasi $1,400,000 juta. Tiongkok sekarang memiliki 23% dari pelabuhan itu. Mueller mencatat dengan cepat. Jadi Djibouti menyeimbangkan AS dan Tiongkok dengan menyewakan tanah kepada keduanya. Yusuf mengangguk lelah. Tidak hanya 2 negara. Lihat ke depan. Ia menunjuk ke 3 pangkalan yang lebih kecil yang tersebar. Pangkalan Prancis, 1.500 tentara dari era kolonial. Pangkalan Jepang, 400 tentara, membayar kami $30 juta per tahun. Pangkalan Italia, 150 tentara, tidak membayar tapi membantu melatih polisi Djibouti. Total 5 negara besar.
hampir 8.000 tentara asing di wilayah seluas hanya 23.000 km persegi. Djibouti lebih kecil dari Belgia, tapi memiliki kepadatan militer asing tertinggi di dunia. Mueller melihat keluar jendela dan melihat pemandangan yang aneh. Tentara AS dan Tiongkok berada di jalan yang sama, hanya berjarak beberapa ratus meter, tapi tidak ada yang saling melihat. Kolonel Yusuf, apakah ini menyebabkan konflik? Yusuf memarkir mobilnya di pinggir jalan. Tidak ada konflik terbuka, tapi ada ketegangan setiap hari. 2019, pesawat tak berawak Tiongkok terbang di dekat pangkalan AS. Pentagon mengeluh Beijing memata-matai. 2020, AS menuduh Tiongkok menggunakan laser untuk menyerang mata pilot Amerika saat pesawat lepas landas dari Camp Lemonnier. Beijing membantah, kami, Djibouti, harus menengahi, tapi tidak ada yang mendengar. Kami tidak punya kendali atas apa yang terjadi di pangkalan-pangkalan itu. Menurut perjanjian, setiap pangkalan adalah wilayah kedaulatan negara penyewa. Kami tidak diizinkan untuk memeriksa senjata apa yang disimpan AS, berapa banyak kekuatan militer yang dikerahkan Tiongkok, kami tidak tahu. Kami hanya menerima sewa dan berharap mereka tidak memulai perang di tanah kami. Mueller terdiam, membiarkan informasi meresap. Kolonel Yusuf, jika Anda membandingkan Djibouti dengan Sabang di Indonesia, Anda melihat apa perbedaan terbesarnya? Yusuf memandang jauh dengan suara sedih. Profesor Mueller, perbedaan terbesar adalah kedaulatan. Indonesia mempertahankan kendali mutlak atas Sabang. Mereka memutuskan siapa yang masuk, kapan, dan apa yang mereka lakukan. Sedangkan Djibouti, kami telah menyerahkan kendali kepada 5 negara besar, 5 kedutaan besar, Amerika, Tiongkok, Prancis, Jepang, Italia. Mereka yang memutuskan kebijakan keamanan Djibouti lebih dari pemerintah Djibouti sendiri. Ketika AS ingin menyerang teroris di Yaman, mereka tidak perlu meminta izin kami. Mereka hanya terbang dari Camp Lemonnier. Ketika Tiongkok ingin mengevakuasi warganya dari Yaman pada 2015, mereka menggunakan kapal perang dari pangkalan Djibouti tanpa izin. Mueller mengetuk pulpen di buku catatannya. Tapi sebagai gantinya, Djibouti menerima hampir 200 juta dolar per tahun dari sewa pangkalan. Itu uang yang banyak. Yusuf mengangguk. Ya, tapi apakah Profesor tahu apa yang kami hilangkan? Kami kehilangan penentuan nasib sendiri. 2017, Presiden Ismail Omar Guelleh ingin menaikkan sewa pangkalan AS dari 63 juta menjadi 120 juta. Washington mengancam akan menarik pasukan. Beijing segera menawarkan untuk menggantikannya, tapi dengan syarat Djibouti membatalkan kontrak pelabuhan Doraleh dengan perusahaan Dubai dan memberikannya kepada Tiongkok. Pada akhirnya, Guelleh harus mengalah pada kedua belah pihak. Mempertahankan sewa AS pada tingkat yang sama, memberikan Tiongkok lebih banyak tanah untuk memperluas pangkalan mereka. Kami tidak punya pilihan. Mueller menulis dengan tergesa-gesa. Djibouti menggunakan model penyewaan tanah untuk bertahan hidup, kehilangan kedaulatan sebagai ganti keamanan ekonomi. Yusuf melanjutkan, dan satu hal lagi, Profesor. Ketika ada terlalu banyak negara besar, pangkalan Djibouti menjadi target. 2019, pemberontak Al-Shabaab dari Somalia menyerang perbatasan Djibouti, menyatakan kami akan mengusir penjajah barat. Mereka melihat Djibouti sebagai basis imperialis. Kami harus meminta perlindungan AS dan Prancis, tapi itu hanya membuat Al-Shabaab semakin membenci kami. Ini adalah lingkaran setan. Kami menyewakan tanah kepada orang asing demi uang, semakin banyak disewa, semakin kami kehilangan kemerdekaan, dan semakin kami menjadi target. Mueller meletakkan pulpennya dan menatap Yusuf. Kolonel Yusuf, jika Anda bisa memilih kembali, apakah Anda akan memilih model Indonesia? Yaitu hanya mengizinkan negara-negara berkunjung sementara, tidak ada pangkalan jangka panjang. Yusuf terdiam lama, memandang jauh. Profesor Mueller, saya berharap Djibouti memiliki lokasi geografis yang sama dengan Sabang, di tengah rute pelayaran internasional, teluk air dalam alami. Tapi Djibouti tidak. Kami hanya punya gurun dan pelabuhan kecil. Jika kami mengatakan tidak pada pangkalan militer, kami tidak akan punya apa-apa. Eritrea di sebelah siap menggantikan. Jadi kami memilih untuk bertahan hidup, bahkan dengan mengorbankan kedaulatan. Ia menoleh ke Mueller, suaranya bergetar. Tapi jika Anda bertanya apakah saya iri pada Indonesia, ya, mereka menjaga Sabang tanpa memberikannya kepada siapapun.
Mereka menerima uang layanan dari kapal Amerika di Surabaya, kapal Tiongkok di Sabang, tapi tidak ada yang tinggal. Mereka punya uang dan kedaulatan. Dan kami punya uang, tapi kehilangan kedaulatan. Itulah perbedaan antara yang cerdas dan yang putus asa. Mueller menutup buku catatannya, merasa berat di hatinya. Ia melihat ke pangkalan Amerika, pangkalan Tiongkok. Dua rival geopolitik terbesar di dunia bersama-sama di sebidang tanah kecil. Bukan karena mereka bekerja sama, tetapi karena mereka membayar sewa. Djibouti tidak mengendalikan nasibnya. Mereka hanya halaman bermain untuk kompetisi negara-negara besar. Sabang dan Djibouti, bisik Mueller, dua model yang berlawanan. Satu pihak memegang kedaulatan dengan kecerdasan, satu pihak kehilangan kedaulatannya karena keputusasaan. Yusuf mengangguk, sedih. Dan dunia akan mengingat Sabang sebagai panutan. Tapi Djibouti akan menjadi peringatan. Juni 2023, Mueller kembali ke Akademi Angkatan Laut S, Newport, setelah 3 tahun kerja lapangan. Artikel lengkap setebal 70 halaman, dengan 300 referensi, tergeletak di atas meja. Tapi sebelum mengirimkannya ke majalah Foreign Affairs, ia perlu menulis bagian yang paling penting, esensi dari model Sabang. Diplomasi pencaksilat dalam praktik. Mueller duduk di depan komputer, mengenang kembali perjalanan 5 tahunnya. Dari seorang skeptis yang yakin Indonesia harus memilih pihak, menjadi seorang yang percaya Indonesia telah menciptakan jalan ketiga. Ia teringat mata Jenderal Budi Santoso, suara Ahmed Yusuf, kapal induk Amerika di samping kapal Tiongkok. Semua potongan itu sekarang pas membentuk si gambaran utuh. Ia mengetik kata pertama yang keluar. Esensi Sabang tidak terletak pada senjata, tidak pada uang, melainkan pada filosofi yang sederhana namun mendalam. Kekuasaan berasal dari kemampuan untuk mengendalikan aturan main, bukan dari memenangkan permainan yang ditetapkan orang lain. Mueller berhenti, berpikir. Ia perlu menjelaskan. Ia menulis lebih lanjut. Selama 35 tahun studi geopolitik, saya telah melihat dua model utama yang digunakan negara-negara kecil untuk bertahan di antara negara-negara besar. Model 1, aliansi perlindungan. Negara kecil mencari perlindungan dari kekuatan yang lebih besar dengan memberi mereka hak untuk menggunakan wilayah sebagai ganti jaminan keamanan. Contoh, Filipina dengan S melalui EDCA. Keuntungan, keamanan instan. Kerugian, kehilangan penentuan nasib sendiri menjadi target musuh sekutu. Model 2, penyewaan multilateral. Negara kecil menyewakan tanah kepada banyak kekuatan dengan harapan dapat menyeimbangkan kekuatan mereka. Contoh, Djibouti dengan 5 negara besar. Keuntungan, sumber pendapatan besar. Kerugian, kehilangan kedaulatan total, berisiko menjadi medan pertempuran potensial. Tapi Indonesia telah menciptakan model ketiga, model yang saya sebut kedaulatan melalui layanan. Negara kecil tidak menyewakan wilayah, tidak berkomitmen pada aliansi, tetapi membuka kerjasama sementara dengan semua pihak berdasarkan kepentingan bersama. Keuntungan, kedaulatan mutlak, menciptakan kepentingan bersama di antara para pesaing, mengubah wilayah menjadi aset yang tak tergantikan. Kerugian, membutuhkan kapasitas diplomatik yang tinggi, harus berpegang pada prinsip selama puluhan tahun, berisiko jika ada kekuatan besar yang memutuskan untuk melanggar aturan. Mueller berhenti, berdiri, membuat kopi. Di luar jendela, Teluk Narragansett tenang. Ia teringat percakapannya dengan Jenderal Budi Santoso tentang diplomasi pencaksilat. Ia kembali ke komputer dan menulis. Jenderal Purnawirawan Budi Santoso pernah mengatakan kepada saya tentang diplomasi pencaksilat. Akar yang kokoh, cabang yang lentur. Pada awalnya saya pikir itu hanya slogan. Setelah 3 tahun penelitian, saya mengerti ini adalah filosofi strategis yang mendalam. Akar yang kokoh, kedaulatan yang tidak bisa ditawar. Indonesia berpegang pada 4 prinsip keras, bebas aktif, tidak ada aliansi, tidak ada pangkalan, tidak melawan siapapun, tidak menggunakan kekuatan. Tidak peduli tekanan dari AS atau Tiongkok, Jakarta tidak akan pernah mengubah 4 prinsip ini. Ini adalah akar bambu. Jika hilang, seluruh pohon akan tumbang. Ini juga energi endogen. Indonesia tidak percaya pada perlindungan permanen dari negara-negara besar. Mereka berinvestasi dalam militer, terutama Angkatan Laut, membeli 6 kapal selam kelas Kilo dari Rusia, membangun pangkalan bawah tanah di Sabang, melatih pasukan komando laut.
Mereka tahu bahwa kedaulatan pada akhirnya harus dilindungi oleh kekuatan sendiri, bukan oleh janji dari orang lain. Cabang yang lentur, kerjasama yang fleksibel. Ini adalah bagian jeniusnya. Indonesia menyesuaikan tingkat kerjasama pertahanan tergantung pada situasi. Ketika Tiongkok agresif, Indonesia meningkatkan frekuensi kunjungan kapal AS Jepang-India. Ketika ketegangan mereda, Indonesia juga mengundang kapal Tiongkok, mengirim pesan rekonsiliasi. Fleksibilitas ini membantu Indonesia menghindari didorong ke posisi semua atau tidak sama sekali. Mueller menyesap kopi, merasakan alur pikirannya mengalir deras. Ia menulis lebih cepat. Tapi mengapa model ini berhasil? Mengapa negara-negara besar menerima untuk bermain sesuai aturan Indonesia? Jawabannya terletak pada konsep yang saya sebut, kepentingan tumpang tindih yang dipaksakan, forced overlapping interest. Ketika Indonesia membuka Sabang untuk semua pihak, mereka menciptakan situasi di mana Amerika memiliki kepentingan untuk menjaga Sabang tetap bebas, karena itu adalah titik logistik penting. Tiongkok memiliki kepentingan untuk menjaga Sabang tetap bebas, karena kapal-kapal Tiongkok juga menggunakan layanan di sana. Jepang memiliki kepentingan untuk menjaga Sabang tetap bebas, karena itu menjaga jalur pelayaran tetap aman. Rusia memiliki kepentingan untuk menjaga Sabang tetap bebas, karena mereka membutuhkan pelabuhan untuk merawat senjata yang mereka jual ke Indonesia. Hasilnya, tidak ada yang mau menghancurkan Sabang, karena menghancurkan Sabang berarti merugikan kepentingan sendiri. Ini yang tidak bisa dilakukan Djibouti. Djibouti memberikan setiap kekuatan zona terpisah, pangkalan Amerika, pangkalan Tiongkok, setiap pihak memiliki kepentingan sendiri yang tidak tumpang tindih. AS tidak peduli jika Tiongkok kehilangan pangkalannya, dan sebaliknya, Djibouti tidak menciptakan kepentingan bersama di antara para pesaing. Mueller berhenti untuk membaca apa yang baru saja ia tulis. Ia pikir ini adalah bagian terpenting dari artikel itu, bagian yang menjelaskan mengapa Sabang bukan hanya keberuntungan, melainkan hasil dari desain strategis yang jenius. Ia menulis pertanyaan penting. Bisakah model Sabang bertahan lama? Jawaban saya adalah, ya, jika Indonesia terus bersikeras pada 3 hal. 1. Tidak pernah memprioritaskan satu kekuatan besar. Begitu Indonesia memberikan Amerika lebih banyak hak istimewa daripada Tiongkok, atau sebaliknya, model itu runtuh. Sabang harus tetap netral di hati semua pihak. 2. Terus meningkatkan kapasitas endogen. Kedaulatan melalui layanan hanya efektif jika negara kecil memiliki kekuatan yang cukup untuk menghalangi. Tidak harus menang, tapi cukup untuk membuat penyerang membayar mahal. Indonesia harus terus berinvestasi dalam militernya. 3. Memperluas nilai Sabang di luar militer. Indonesia sedang mempertimbangkan untuk mengubah Sabang menjadi pusat penyelamatan kemanusiaan internasional, di mana negara-negara bekerja sama dalam bencana kemanusiaan. Jika berhasil, itu akan menjadi simbol perdamaian, bukan hanya pelabuhan militer. Mueller berhenti mengetik. Di luar jendela, matahari terbenam, cahaya keemasan menyinari Teluk Narragansett. Ia memikirkan Sabang, teluk di Indonesia yang telah mengubah cara ia melihat dunia. Ia kembali ke komputer dan menulis kesimpulan. Selama 35 tahun karir saya percaya bahwa negara-negara kecil selalu menjadi korban geopolitik. Mereka harus memilih pihak, mengorbankan kedaulatan, hidup dalam ketakutan. Sabang mengajarkan saya bahwa saya salah. Negara-negara kecil tidak harus menjadi korban. Mereka bisa menjadi arsitek jika mereka cukup pintar untuk mengubah kelemahan menjadi kekuatan, mengubah geografi menjadi alat diplomasi, mengubah saling ketergantungan menjadi perisai kedaulatan. Sabang bukanlah keajaiban. Itu adalah pilihan. Pilihan yang sulit, yang membutuhkan kesabaran, keberanian, dan kebijaksanaan. Tapi itu adalah pilihan yang bisa dipelajari oleh negara manapun. Saya memulai perjalanan ini dengan sebuah pertanyaan. Mengapa semua negara besar ingin berpangkalan di Sabang, tapi Indonesia hanya mengizinkan kerjasama sementara? Sekarang saya punya jawabannya. Karena Indonesia mengerti bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada memiliki banyak sekutu, melainkan pada kenyataan bahwa tidak ada yang bisa memilikimu. Mueller menghela napas lega. Artikel itu selesai, tapi ia tahu ini bukan akhir, melainkan awal dari perdebatan baru di dunia akademis tentang bagaimana negara-negara kecil bisa bertahan di abad ke-21. Ia membuka email, mengirimkan artikel ke Foreign Affairs dengan subjek, Teori Sabang, bagaimana negara kecil bertahan tanpa memilih pihak. Di luar,
Bintang pertama muncul di langit. Mueller tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa tidak hanya mempelajari sejarah, ia sedang menyaksikan sejarah ditulis. Dan Indonesia adalah pena yang menulisnya. November 2023, Forum Shangri-La, Singapura, Profesor Adrian Mueller naik ke podium. Di hadapannya ada 300 pejabat pertahanan, akademisi, dan diplomat dari 40 negara. Menteri Pertahanan Indonesia, Jenderal Prabowo Subianto, duduk di barisan depan dengan mata tenang. Di sebelahnya adalah Menteri Pertahanan AS, India, dan perwakilan dari Tiongkok. Mueller memegang mikrofon, suaranya jelas. 5 tahun lalu, saya berdiri di pantai Sabang, dan untuk pertama kalinya melihat kapal-kapal dari negara-negara besar berada di perairan Indonesia pada saat yang bersamaan. Saya pikir Indonesia telah membuat kesalahan besar, mencoba menyenangkan semua orang tanpa berkomitmen pada siapapun. Saya menulis dalam laporan saya, Indonesia harus memilih pihak dalam 5 tahun. Ia berhenti, menatap seisi ruangan. 5 tahun kemudian, hari ini, saya berdiri di sini untuk mengakui, saya sepenuhnya salah. Tepuk tangan lembut menggema. Mueller melanjutkan, suaranya lebih kuat. Indonesia telah mengajarkan dunia sebuah pelajaran yang tidak diajarkan di sekolah militer manapun. Sebuah negara kecil dapat lahir, bertahan, dan makmur di antara negara-negara besar, bukan dengan memilih pihak, tetapi dengan membuat aturan main yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Sabang bukan pangkalan militer, itu adalah deklarasi kedaulatan, sesuatu yang tidak diberikan oleh negara-negara besar, tetapi sesuatu yang dilindungi oleh kecerdasan dan kemauan. Mueller menatap Jenderal Prabowo Subianto. Jenderal Prabowo pernah berkata di forum ini, Indonesia siap bekerja sama dengan semua negara, dengan menghormati kesetaraan, hak kemerdekaan, dan kedaulatan negara bangsa, tidak peduli besar atau kecil. Itu bukan hanya kata-kata, itu adalah kenyataan yang telah ditunjukkan Indonesia melalui kebijakan bebas aktifnya. Mueller menoleh ke layar. Gambar Teluk Sabang muncul, air biru jernih, gunung-gunung memeluk teluk, kapal perang dari berbagai negara hadir dengan damai. Sabang mengajarkan kita 3 hal, Mueller mengangkat 3 jari. 1. Kekuatan tidak hanya datang dari senjata, tetapi dari kemampuan untuk menciptakan keuntungan bersama di antara para saingan. 2. Kedaulatan bukan sesuatu yang dilindungi dengan menutup pintu, tetapi dengan membuka pintu dengan cara yang benar. Dan 3. Sebuah negara kecil dapat mengubah tatanan dunia jika mereka memiliki keberanian untuk menulis ulang aturan main. Ia menatap lurus ke kamera, suaranya serius. Kepada para pemimpin dari negara-negara kecil yang sedang menonton, jangan biarkan siapapun memberitahu Anda bahwa Anda harus memilih pihak. Jangan biarkan siapapun mengatakan bahwa kedaulatan adalah kemewahan yang hanya dimiliki oleh negara-negara besar. Buktikan bahwa dengan kebijaksanaan, keteguhan, dan keberanian, Anda dapat menjaga keamanan dan kemerdekaan. Mueller meletakkan mikrofon. Penonton terdiam sejenak, lalu bertepuk tangan riuh. Jenderal Prabowo Subianto berdiri untuk bertepuk tangan, diikuti oleh para menteri dari Jepang, India, Singapura, bahkan perwakilan Tiongkok setelah ragu sejenak, ikut bertepuk tangan. Ketika Mueller turun dari panggung, Laksamana Muda Sofia Alatas menghampirinya. Profesor Mueller, Anda telah mengubah perspektif dunia tentang Indonesia. Kami tidak lagi dilihat sebagai sekutu potensial, melainkan sebagai mitra yang berprinsip. Mueller tersenyum tipis. Itu adalah peningkatan besar, Laksamana. Mitra yang berprinsip lebih bisa diandalkan daripada sekutu yang oportunis. Malam itu, di Twitter, tagar, doktrin Sabang naik ke 3 besar trending global. Cendekiawan dari Brasil, Afrika Selatan, dan negara-negara ASEAN berkomentar, kita perlu belajar dari Indonesia. Seorang profesor dari Universitas Columbia menulis, Mueller baru saja menulis ulang buku teks hubungan internasional. Namun yang terpenting, di Jakarta, Kementerian Luar Negeri Indonesia tetap diam, tidak mengkonfirmasi, tidak menyangkal. Mereka hanya terus melakukan apa yang telah mereka lakukan selama 25 tahun. Membuka Sabang untuk semua, tetapi tidak membiarkan siapapun tinggal selamanya. Karena mereka memahami sebuah kebenaran yang butuh 5 tahun bagi Mueller untuk disadari. Kemenangan terbesar bukan terletak pada pengakuan, melainkan pada kenyataan bahwa Anda tidak perlu menjelaskan. Tindakan Anda telah berbicara untuk dirinya sendiri. Cerita ini, meskipun fiktif,
terinspirasi oleh fakta nyata tentang Pelabuhan Sabang dan kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia yang unik. Ini adalah penghormatan terhadap kebijaksanaan diplomatik dan semangat kemandirian yang terus membentuk jalan Indonesia di panggung dunia, sebuah jalan yang membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak selalu bersuara paling keras. Jika Anda terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Mari kita sebarkan pesan perdamaian dan kedaulatan yang cerdas ini ke seluruh dunia.